Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sebelum ke materi, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Fahira Indonesia dari Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 6. Sebelum ke materi, saya ingin sedikit membahas tentang kepedulian sosial. Apa sih kepedulian sosial itu? Yakni kepedulian sosial itu sebuah sikap keterhubungan dengan kemanusiaan pada umumnya. Sebuah empati bagi setiap anggota komunitas manusia. Kepedulian sosial adalah kondisi alamiah spesies manusia dan perangkat yang mengikat masyarakat secara sama-sama. Oleh karena itu, kepedulian sosial adalah minat atau bisa disebut juga yaitu ketertarikan kita untuk membantu orang lain. Nah, langsung saja ke pembahasan. Pembahasannya itu ada dua, yaitu memperhatikan kesulitan orang lain dan meringankan penderitaan beserta beban orang lain. Langsung saja poin yang pertama, yaitu memperhatikan kesulitan orang lain. Seorang mukmin yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala harus berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoinya. Salah satunya adalah mencintai sesama saudaranya, yang seiman seperti ia mencintai dirinya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melepaskan kesusahan seseorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan seseorang yang mendapatkan kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aibnya seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai persaudaraan dalam arti sebenarnya. Persaudaraan yang datang dari hati nurani, yang dasarnya keimanan dan bukan hal-hal lain. Sehingga betul-betul merupakan persaudaraan murni dan suci, persaudaraan yang akan abadi seabadi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dalam mencintai seorang mukmin sebagaimana dikatakan di atas, harus didasari lillahi ta'ala. Oleh karena itu, harus tetap memperhatikan rambu-rambu syara'. Tidak benar dengan alasan mencintai saudaranya seiman sehingga ia mau menolong saudaranya tersebut dalam berlaku maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya dalam mencintai sesama muslim harus mengutamakan saudara-saudara seiman yang betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh siapa saja yang harus terlebih dahulu dicintai, yakni mereka yang berilmu, orang terkemuka, orang yang suka berbuat kebaikan, dan lain sebagainya yang diceritakan dalam hadis. Poin yang terakhir yaitu meringankan penderitaan beserta beban orang lain. Ada hadisnya yang mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku selalu bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Riwayat Ibnu Majah. Nah, meringankan penderitaan beserta beban orang lain sangat banyak manfaatnya, tergantung pada kesusahan yang diderita oleh saudaranya yang seiman. Jika saudaranya termasuk orang miskin, sedangkan ia orang bercukupan atau kaya, harusnya ia berusaha menolongnya dengan cara
memberikan pekerjaan atau memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Jika saudaranya sakit, hendaklah ia berusaha menolongnya, antara lain dengan cara memanggil dokter atau memberikan uang ala kadarnya guna meringankan biaya pengobatan. Jika saudaranya dililit utang, ia berusaha memberikan jalan keluar atau solusi, baik itu dengan memberikan bantuan agar hutangnya cepat dilunasi ataupun hanya sekedar memberi arahan untuk mengatasi utangnya. Orang muslim yang membantu atau melonggarkan kesusahan saudaranya yang seiman berarti telah menolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat disukai olehnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pertolongannya serta menyelamatkan dari berbagai kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah pun akan menolong kamu semua." Quran Surat Muhammad ayat 7. Begitu juga dengan orang yang membantu kaum muslimin agar terlepas dari berbagai cobaan dan bahaya. Ia akan mendapat pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan melepaskannya dari berbagai kesusahan yang dihadapinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Pada hari ketika harta benda, anak, dan benda-benda yang selama dibanggakan di dunia tidak bermanfaat lagi, hanya Allah saja yang akan menyelamatkan manusia. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kepedulian sosial ini yaitu ketika sebagai umat muslim harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan, namun tentunya tolong menolong tersebut harus dilandasi oleh niat yang tulus, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kasih sayang Allah akan datang kepada kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala, jika semua umat manusia atau semua umat muslim mau tolong menolong, alangkah indahnya Islamiyah dan masyarakat Islam yang mengantarkan manusia seluruhnya dalam kebahagiaan, serta tatanan sosial yang semula tidak seimbang menjadi seimbang karena banyak orang yang sadar akan pentingnya peduli terhadap sesama muslim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.